Jadi setiap nabi itu mempunyai doa yang mustajabah, pasti dikabulkan oleh Allah. Nah, doanya Rasulullah tidak digunakan itu di dunia. Nah, kenapa? Ternyata doa beliau dan aku sembunyikan doa yang mustajabah ini yang diberikan oleh Allah, doa mustajabah ini ya untuk apa? Untuk nanti sebagai syafaatku untuk umatku nanti ketika di hari akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan malam ini kita semua masih diberi kesempatan untuk menghirup udara segar. Berarti artinya kita masih diberi umur oleh Allah di bulan Maulud ini. Jadi untung kita masih hidup ya di bulan Maulud Nabi seperti ini. Karena apa? Karena yang kita harap-harap itu di bulan Maulud itu besar-besar syafaat seperti itu. Dan di kesempatan kali ini saya tidak sendirian dan saya bersama Ustadz Agus Junaidi, tapi channelnya namanya Ustadz Junaidi. Dan saya mohon dukungannya dari saudara-saudari dimanapun berada. Apabila konten ini bermanfaat, tolong dukung dengan senang hati ya, jangan sampai memaksa. Karena yang kami bahas pada malam ini, kami ingin tahu lebih dalam lagi tentang kelahiran baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Dan kita kenalkan dulu bersama beliau. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Inilah saudara yang saya kenalkan tadi, Ustadz Junaidi, dan beliau jadwalnya itu padat. Jadi ini kemarin saya tolong Ustadz, ini saya mau ngasih acara kasihan saudara-saudara yang sudah menikmati menonton di channel YouTube Ustadz Junaidi dan oleh konten-konten yang lain gitu. Makanya beliau mengesempatan agak malam ini sebenarnya. Jadi karena ini kesempatan di bulan Maulud Nabi, maka saya akan bertanya karena saya kan ingin lebih banyak tahu lagi untuk menampung ilmu seperti itu. Ya kan Gus, niki kan di daerah pulau ini kan nek mulutan niku, maaf bahasanya campur-campur malu ya. Ya bahasa ya Jawa kamu nih Gus ya. Iya. Kok tiang-tiang niku ketika mulutan niku setiap wilayah nopo beda di antara nak teng kelahiran kula teng daerah Jember mriko, daerah Madura niku mulutan niku luar biasa. Tapi teng mriki niku hanya sekedar pada intinya niku nopo niku sami mawon cara penghormatan tentang kelahiran Rasulullah niku. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saja. Jadi kalau menurut saya ya, masalah tradisi itu kan beda-beda. Itu tradisi ya, maksudnya tradisi itu ya cara-cara untuk meluapkan rasa cintanya kepada Rasulullah tiap daerah kan berbeda-beda. Mungkin di daerah jenengan lebih meriah kan ya. Bisa di daerah lain mungkin ya sederhana. Nah, tapi yang jelas intinya di situ kan sama. Inti dari peringatan Maulid itu kan memuliakan kelahiran Nabiullah Muhammad SAW. Yang dimana beliau ini kita tahu kan termasuk nabi yang terakhir, nabi yang nanti akan memberikan kepada kita syafaatnya khusus, nanti ada nama syafaatul uzma nanti di akhirat. Itu nanti yang bisa memberikan kan hanya Rasulullah. Seperti itu ya. Yang kita harapkan kan itu. Ketika bulan Maulud ini memang di daerah-daerah itu banyak yang membuat acara Maulud Nabi semeriah mungkin. Ya, itu rasa untuk menunjukkan rasa bersyukur kita atau menggebu-gebu untuk meluapkan rasa cinta kita kepada Rasulullah. Dengan harapan kan nanti kalau kita cinta kepada Rasulullah, sebenarnya dalam hadis yang yusyarul mar'u ma'aman ahabba. Jadi ada hadis bahwa nanti orang itu akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Kalau kita cinta dengan Rasulullah, ya otomatis kita nanti akan berkumpul dengan Rasulullah.
Tapi kalau tradisi itu ya Ustadz ya, misalkan saya punya dana sampai 30 juta, Ya. saya memeriahkan. Ya. Terus saya sholatnya tidak apa ya, masih tersisihkan gitu loh. Apakah itu termasuk cintanya itu di mana gitu maksud saya? Kalau seperti itu ya kita berdoa saja lah. Siapa tahu dengan berawal dari rasa cinta kepada Rasulullah, dengan kita mungkin punya harta, kemudian kita luapkan ya tak? Ya. Karena cinta Untuk berbagi kan seperti itu. Ya harapannya nanti ya dengan berkahnya itu kita akan dapat hidayah dari Allah, akan lebih dituntun lagi oleh Allah untuk lebih mudah atau apa ya lebih bisa menjalankan syariatnya. Gak apa-apa dulu. Jadi karena sudah apa ya menyedekahkan sebagian rezekinya itu ya Ustaz ya. Luar biasa. Nah itu saudara ya, apabila kita mencintai Rasulullah dengan niat dari hati, maka Rasulullah lebih cinta katanya Ustaz. Makanya dari tadi saya kan masih ingin tahu, tapi belum sampai di sini. Masih banyak yang pertanyaan saya Ustaz malam ini Ustaz ya. Karena Ustaz sulit sekali undangannya. Jadi di kesempatan kali ini saya masih banyak. Jadi kalau orang sudah meluapkan rasa cinta lewat rezeki, apalagi lewat bersolawat, langsung belum rezekinya ikut, mana lagi kita masih menyedekahkan rezekinya gitu ya Ustaz ya. Jadi itu lebih mudah lagi dapat hidayah kan seperti itu Ustaz ya. Agar sama saudara-saudari di luar sana itu biar itu Ustaz, biar apa ya, yang punya rezeki lebih gitu maksud saya, biar ya ikut bersedekah gitu Ustaz. Ya selain itu apa lagi Ustaz? Ini ada cerita sih. Mungkin cerita ini juga sudah familiar. Ya, familiar sudah sering disampaikan. Jadi dalam sejarah itu kan Rasulullah itu punya paman. Paman Rasulullah itu bahkan sudah dinas oleh Allah menjadi ahli neraka. Mengerikan ya. Itu paman Rasulullah. Paman kandung. Ya paman. Ya, namanya Abu Lahab itu. Oh. Yang kita tahu di dalam Al-Quran ada dinas dalam surat Al-Lahab. Tabat yada Abi Lahab wa tab. Itu kan menceritakan tentang bahwa nanti Abu Lahab ini akan menjadi akan di dalam neraka. Itu karena dia memusuhi Rasulullah, dia pamannya sendiri. Paman sendiri. Nah, meskipun seperti itu, dia sudah dinas masuk neraka, tapi dia mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Kenapa? Karena sejarahnya itu gini, orang zaman dulu, bagi zaman jahiliyah itu kan, ya, kalau dia itu orang itu kok punya anak atau keturunan laki-laki sangat gembira, bahkan dibanggakan sekali punya anak laki-laki itu. Nah, dalam sejarah sampai ketika punya anak perempuan itu ada yang dikubur hidup-hidup karena malu punya anak perempuan. Oh gitu ya. Itu zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah seperti itu. Seperti itu. Nah, sehingga ketika Rasulullah ini dilahirkan oleh ibunya Siti Aminah dan itu ya, laki-laki Abu Lahab itu saking bahagianya pada karena punya keponakan laki-laki. Ya, laki-laki. Yaitu sampai memerdekakan budaknya namanya Suwaibah. Nah, Suwaibah ini ya budaknya pamannya itu. Budaknya pamannya. Ya. Karena punya ponakan laki-laki, budaknya itu saking bahagianya sampai budaknya itu dimerdekakan, disuruh menyusui Nabi Muhammad. Nah, keponakannya ini. Dulu kan ada adat seperti dan tradisi seperti itu, punya anak itu kan terus disusukan orang lain. Ya. Yang nanti dalam sejarah Rasulullah pernah disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Ya. Tapi sebelum Halimatus Sa'diyah itu beliau disusui oleh Suwaibah. Nah, Suwaibah ini budaknya Abu Lahab tadi ya, yang dinas masuk neraka ini ya. Itu karena wujud bahagianya. Ternyata meskipun Abu Lahab ini di dalam neraka, ya, tapi ketika hari Senin, setiap hari Senin dalam riwayat banyak riwayat mengatakan setiap hari Senin dia itu mendapat syafaatnya Rasulullah. Dari jari-jarinya bisa keluar air untuk minum. Dia di neraka. Kenapa? Karena pada hari Senin kelahiran Rasulullah, beliau bahagia dan memerdekakan budaknya. Nah, ini kalau kita ambil kesimpulan, Abu Lahab yang kafir, ya dinas masuk neraka. Tapi karena bahagia dengan kelahiran Rasulullah, sampai memerdekakan budaknya, dapat syafaat meskipun di dalam neraka. Dan tiap hari Senin ada keringanan siksa. Oh, tiap hari Senin? Ya, tiap hari Senin ada keringanan siksa. Selain hari Senin, disiksa lagi. Nah, itu saudara. Yang belum saya dengar selama ini, baru kali ini. Jadi,
orang kafir saja, sebut saja lah orang kafir, memang orang kafir. Jadi nggak usah embel-embel apa ya, memang orang kafir. Orang kafir saja hanya merasa bahagia, merasa karena lahirnya saja Allah mengampuni setiap hari Senin. Apalagi kita sebagai orang umatnya Rasulullah, Islam sekalian, beriman kepada Rasulullah. Alhamdulillah. Jadi di bulan Maulud ini penuh syafaat ya bagi orang yang mengamalkan, bersolawat, berperjanjian, yang tidak berperjanjian mendengarkan. Kalau syukur-syukur ada rezeki dikirim ke masjid, ke musola, luar biasa. Itu kan yang namanya cinta kan butuh pembuktian. Betul. Seperti saya misalkan ada nembak ya. Saya cinta, tidak cukup dengan kata-kata. Wujudkan. Betul kan. Nah, selain itu apa lagi daripada syafaat Rasulullah? Yang saya katakan tadi ya, jadi termasuk syafaatnya Rasulullah itu nanti diberikan itu namanya syafaatul udhma tadi. Jadi syafaatul udhma itu ini nanti di akhirat ketika di yaumul mahsyar, ketika orang-orang dikumpulkan setelah hari kiamat, ketika akan hari kiamat, kemudian ada yaumul mahsyar, orang dikumpulkan. Nah, pada waktu itu kan penderitaan sangat. Ada yang mengatakan dalam riwayat itu matahari diturunkan sampai dekat dengan kita sehingga panas. Jadi memang sangat susah sekali pada waktu itu. Apalagi ada orang-orang itu sudah berpikir nanti saya bagaimana, dulu saya seperti ini. Jadi saya matahari sangat dekat dengan kita. Ada riwayat seperti itu. Itu ketika yaumul mahsyar. Padahal saat ini matahari itu jauh sekali ya. Jauh sekali. Panasnya sudah seperti itu. Apalagi iya. Nah selain itu tadi ada yang kan kita sudah bingung ini nanti saya bagaimana. Dulu ketika saya di dunia seperti orang yang jelas pada waktu sudah mikir awal dewi itu kebingungan pada saat mahsyar itu. Mikir dirinya sendiri, sudah bingung. Lalu bagaimana dengan anak kita, dengan anak istri misalkan, saudara? Gak ingat. Sudah mikir dirinya kita masing-masing. Sudah masing-masing. Berarti nggak sama seperti kita di dunia mikir saudara, mikir ini tetangga. Kalau dalam sejarah sudah nggak bisa mikir itu sudah. Berarti kalau sudah di sana tergantung kembali lagi kepada amal perbuatan di dunia. Termasuk salah satunya syafaat ya. Ustaz ya. Jadi karena di situ kan penderitaannya sangat ya pada yaumul mahsyar itu untuk menghilangkan itu dalam hadis itu katanya itu orang-orang sama datang kepada Nabi Adam dulu karena memang kita semua kan keturunan Nabi Adam, kita minta kepada Nabi Adam. Jadi umat itu datang kepada Nabi Adam dulu minta supaya termasuk kita ini. Iya, kita kan keturunan Nabi Adam. Gitu. Jadi kita matur Nabi Adam, engkau adalah orang tua kami yang pertama yang betul ya. Iya. Kami sekarang sedang kesusahan pada hari ini. Tolong mintakan kami syafaat atau pertolongan kepada Allah. Di situ Nabi Adam jawab, maaf, saya nggak bisa. Karena dulu saya pernah salah kepada Allah ketika saya dilarang memakan buah kurti, saya makan buah kurti. Saya pada hari ini nggak berani. Alasan yang tepat. Iya, saya nggak berani memintakan syafaat pertolongan untuk kepada Allah. Jadi secara tidak langsung Nabi Adam itu menolak ya, merasa dia nggak pantas, dan Nabi Adam memikir dirinya sendiri juga kan. Dia pernah merasa berdosa dulu ketika dilarang ternyata, kemudian pindah ke nabi yang lain yang banyak Nabi Ulul Azmi yaitu ke Nabi Nuh. Nabi Nuh juga merasa nggak pantas. Kenapa? Karena dia pernah mendoakan umatnya supaya diazab. Sampai banjir bandang. Kan ada kisahnya Nabi Nuh yang pengikutnya tenggelam gitu. Jadi nanti umat ini juga mengadu kepada Nabi Nuh seperti itu ya, Ustaz ya. Terus ke Nabi Nuh merasa nggak mampu lagi kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim Khalilullah. Nabi Ibrahim adalah Khalilullah, gitu ya. Kasihnya Allah Khalilullah. Mintakan kami syafaat. Nabi Ibrahim juga nggak berani. Juga menolak. Nah, setelah pindah-pindah terakhir kepada Nabi Muhammad. Cerita singkatnya kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Ketika seperti itu, kemudian Rasulullah bersujud memintakan syafaat.
Setelah itu Allah merintahkan, wahai Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepalamu, ya aku berikan hak untuk bersyafaat kepada umat-umatmu. Sehingga semua umat makanya dapat syafaat besar-besaran dari Rasulullah itu, ya itu namanya syafaatul uzma. Syafaatul uzma, ya. Berarti Rasulullah itu bukan di masa hidupnya bisa memberi syafaat ya Ustaz ya? Iya. Setelah Rasulullah sudah wafat pun masih bisa ya memberi syafaat? Masih bisa. Karena dalam satu hadis ini yang saya ini baca ya, dari Abu Hurairah mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala likulli nabiyyin da'watun mustajabatun yad'u biha wa uridu an akhtabi da'wati syafa'atan li ummati fil akhirah. Jadi setiap nabi itu mempunyai doa yang mustajabah, pasti dikabulkan oleh Allah. Nah, doanya Rasulullah tidak digunakan hingga di dunia. Nah, kenapa? Ternyata doa beliau dan aku sembunyikan doa yang mustajabah ini yang diberikan oleh Allah, hak doa mustajabah ini ya untuk apa? Untuk nanti sebagai syafaatku untuk umatku nanti ketika di hari akhirat. Itu nanti syafaatul umat. Jadi kecintaan Nabi kepada umat ya sampai seperti itu. Lalu kecintaan kita kepada Rasulullah. Semoga kita ini termasuk orang yang paling cinta. Misalkan Ustaz, Ustaz misalkan cinta kepada Rasulullah. Menurut orang lain, yang menilai kan orang lain. Ustaz itu sudah dekat, katakanlah dekat. Kebanyakan bahasanya orang desa kan seperti itu. Orang itu dekat dengan Allah kan gitu kan. Orang itu baik. Misalkan saya iri pada Ustaz, saya harus lebih cinta daripada Ustaz. Misalkan seperti itu, iri seperti itu, di mana hukumnya Ustaz? Nggak apa-apa. Iri kalau di dalam hal kebaikan kan nggak apa-apa. Oh gitu ya, nggak apa-apa ya Ustaz ya? Iri yang masuk di program seperti itu. Jadi sama ada orang yang rajin beribadah, ya kita iri. Nah maksud saya seperti itu Ustaz. Seperti itu bahkan nggak apa-apa. Misalkan Ustaz zikir bersolawat 1000, saya ingin bersolawat 2000 misalkan, tidak apa ya Ustaz ya? Alhamdulillah. Nah saudara-saudari coba dengarkan nih. Jadi dalam Islam itu ya, ketika Rasulullah itu para umat tadi katanya Ustaz itu kan minta ke Nabi Adam sampai ke Nabi terakhir kepada Nabi Muhammad SAW. Itulah kecintaan Rasulullah kepada kita. Mulai dari hari ini saudara-saudari, semoga dengan adanya penyampaian dari Ustadz Junaidi semoga bisa memberi manfaat yang insya Allah jarang didengar. Semoga dengan lewat channel ini bisa bermanfaat. Dan ini belum ini saja, masih banyak yang saya tanyakan. Terus selain itu apa lagi Ustadz? Kalau masalah cinta kepada Rasulullah diantaranya, saya itu pernah baca dalam kitab namanya Nurul Mubin, fi mahabbati sayyidil mursalin. Ini yang ngarang beliau Rokes Akbar, dulu pendiri Nahdlatul Ulama, Mbah Syekh Masari. Ada punya kitabnya Nurul Mubin. Di situ beliau mengutip sebuah hadis bahwa ada orang Badui. Badui itu orang Arab di pedesaan. Pernah sowan kepada Rasulullah. Dia menanyakan mata saya Rasulullah, kapan hari kiamat itu Rasulullah? Hari kiamatnya. Bertanya seperti itu. Nah, Rasulullah tidak langsung jawab. Dia langsung jawab. Ternyata Rasulullah balik bertanya pada orang tersebut. Maaf tetap lah. Engkau kok bertanya tentang hari kiamat? Apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Seperti itu ya. Nah, ternyata orang itu mengatakan, ya Rasulullah, saya itu nggak punya amal sholat yang banyak. Katakanlah kalau orangnya ya mungkin yang dilakukan hanya sholat fardu saja mungkin ya. Jadi mengatakan saya itu sholatnya juga nggak banyak. Kalau sholat fardu mungkin seperti itu, sholatnya enggak gitu. Wala bikasrati siyam, juga tidak dengan banyak puasa enggak. Wala bikasrati sedekah, dan aku juga tidak punya banyak sedekah. Mungkin orang miskin mungkin ya. Betul. Sehingga enggak bisa sedekah banyak. Puasanya juga kan puasa banyak kan ya. Selain puasa fardu Ramadan yang 1 bulan dilakukan, kan ada puasa sunnah Senin Kamis, ada puasa Daud, ada puasa Ayyamul Bid dan yang lain. Dia mengatakan saya enggak punya puasa yang banyak enggak. Kemudian apa yang aku persiapkan, kata Rasulullah. Orang ini mengatakan walakin bukan ya Rasulullah. Akan tetapi di dalam hatiku ini
dipenuhi rasa cinta kepadamu wahai Rasulullah. Nah, setelah mendengar itu, Rasul mengatakan, anta ma'aman ahbabta. Ya udah, nanti kami di akhirat akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Ini dalam sebuah hadis dan ada riwayat seperti itu. Ini pentingnya rasa cinta kita kepada Rasulullah. Nah, yang jelas tadi, tapi cinta itu tidak hanya cukup disampaikan, tapi juga dapat pembuktian. Ya, nah, buktinya dengan tadi di antara yang disebutkan di situ, buktinya juga man habba syai'an kafuratiku. Barang siapa mencintai sesuatu, termasuk tandanya itu suka menyebutnya atau banyak menyebutnya. Jadi termasuk bukti cinta kita kepada Rasulullah apa? Ya kita sering menyebut namanya dengan cara bersolawat. Halnya ke situ. Atau lagi dengan cara apa? Dengan kita memberikan harta kita bagi wujud cinta kepada Rasulullah pada saat hari kelahiran beliau. Biasanya mungkin seperti itulah kita mengeluarkan harta kita, menasarafkan harta kita untuk kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada itu mewujudkan cinta kita kepada Rasulullah. Seperti itu. Sehingga adatnya orang-orang Islam yang mungkin ya yang Sunni atau Ahlussunnah wal Jamaah biasanya tiap bulan Maulid ya ini Rabiul Awal, nanti banyak peringatan Maulid Nabi. Ya seperti itu. Apakah ini ada jasanya? Kalau kita review ke belakang semuanya, ini ada. Rasulullah itu dulu pernah ditanya terkait beliau sering puasa hari Senin. Ya Rasulullah, kenapa kok ketika hari Senin kok berpuasa? Beliau mengatakan, di hari ini aku dilahirkan, di hari ini juga aku diutus menjadi Rasul. Jadi di hari Senin itu beliau puasa, alasnya seperti itu. Secara tidak langsung kan beliau berarti menghormati hari kelahiran beliau. Ya itu kalau ditanya dasarnya Maulid Nabi. Dulu Rasulullah pernah ditanya seperti itu. Pernah. Ya. Kalau di Arab misalkan ada nggak tradisi Maulid Nabi seperti itu? Ya kebanyakan ya ada tapi sebagian ya. Ada yang aliran yang ahli sunnah kan ya, kalau yang kata kita sebut Wahabi kan nggak ada, ya. Itu kan nggak ada. Tapi kalau di kita yang Sunni lah, Sunni ahli sunnah itu banyak. Bahkan dulu kan kalau Maulid secara besar-besaran gini, dulu itu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang memulai acara Maulid Nabi secara itu tujuannya juga bagus, Maulid di antaranya gitu. Beliau itu dulu melihat orang-orang Islam itu sudah mulai jauh dari agama, dari agama, sehingga beliau membuat Maulid Nabi itu tujuannya menyampaikan sirah Nabi, sejarahnya Nabi, supaya orang ini bisa mengikuti. Gitu. Ini seperti ini, bagaimana keteguhan beliau, bagaimana perjuangan beliau, bagaimana akhlak beliau kan disampaikan pada saat Maulid Nabi. Harapannya seperti itu, orang nanti bisa. Nanti kan sesuai dengan doa Al-Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Jadi benar-benar dalam diri Rasul itu ada uswah, ada suri tauladan yang bagus bagi orang yang ingin mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat. Kalau kita nggak kenal kan ya nggak mungkin kan kita bisa meniru. Misalkan ada orang gambarannya itu ya saja. Ada orang jatuh misalkan, nggak kenal, paling cuma dilihat, karena nggak kenal. Berarti lewat sholawat itulah, walaupun kita tidak melihat langsung baginda Rasulullah, lewat sholawat ini. Jadi manfaatnya sholawat itu banyak sekali, bukan hanya di dunia, maksud saya. Iya. Terkait sholawat ini juga ada cerita. Saya pernah baca di kitab namanya Anisul Mu'minin. Nah, ini ada seorang sahabat namanya Abdurrahman bin Auf. Pada waktu itu, ketika sahabat ini berjalan lewat di pegunungan Kurma, ternyata melihat Rasul itu sujud. Dalam keadaan sujud, Rasulullah sujud. Nah, dia nggak tahu sujud apa yang Rasulullah. Ditunggu terus lama sekali, Rasulullah tidak mengangkat kepalanya, tetap sujud beliaunya. Ditunggu terus sama sahabat ini. Akhirnya lama, terus beliau mengangkat kepalanya selesai sujud. Sahabat ini bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tadi aku melihat engkau sujud sangat lama sekali, sampai aku mengira engkau ini meninggal dalam keadaan sujud tadi. Kita tunggu terus sampai ternyata engkau masih hidup dan mengangkat kepala bangun dari sujud. Ternyata apa itu? Kemudian dilanjutkan tadi ini. Sebenarnya ada apa wahai Rasulullah? Engkau kok sujud lama sekali? Rasulullah mengatakan, menjawab gini.
tadi ketika aku lewat ini, malaikat Jibril datang kepadaku menyampaikan, ya Rasulullah, assalamu ya salam ya Rasulullah, Allah yang maha salam, ya maksud sifatnya Allah kan ada salam ya, menyampaikan salam kepada engkau dan mengatakan dan memberikan dawuh ya untukmu bahwa dari umatmu siapapun dia yang membaca sholawat 1 kali, maka Allah akan mengampuni dosanya, memberikan rahmat kepada orang tersebut 10 kali. Karena inilah ya, karena ini Rasul hanya 1 sholawat. Jadi misalkan saya bersolawat 1 kali, Allah membalas itu dengan ampunan, dengan kasih sayang, dengan rahmat 10 kali. 10 kali. Nah itu saudara, makanya kita jangan benar-benar untuk bersolawat ya. Apalagi kita solawat sambil bersedekah seperti itu ya saya ya. Jadi di kajian yang kedua ini, yang kemarin kan yang pertama, ini yang kedua. Jadi di kedepannya ini masih banyak yang dibahas masalah tentang dunia sampai akhirat. Karena apa? Kalau di dunianya kita itu selamat, seperti itu Ustaz ya, insya Allah kita di alam barzah selamat. Kalau di alam barzah selamat, bagaimana terusannya Ustaz? Kalau barzahnya selamat, nanti di akhirat ya sudah otomatis selamat. Insya Allah selamat ya Ustaz ya. Nah itu pun tidak jauh dari berkah sholawat Nabi. Terus apa lagi Ustaz? Selain itu masih adakah untuk umatnya yang misalkan punya iman setipis debu, tapi orang itu pernah bersolawat misalkan di masa hidupnya, ya entah itu bersolawat di saat pernikahan, habis itu tidak bersolawat gitu maksud saya. Apakah itu termasuk masih umatnya Rasulullah seperti itu Ustaz? Ya mungkin ini bisa kita sambung ke yang kemarin, yang masih ingat kajian kemarin ya. Nah betul Ustaz, kita nyambung. Umat Rasulullah itu kemarin kan dibagi jadi 3. Dibagi jadi 3. Nah seperti itulah. Yadkhulul jannata bighairi hisab. Ya. Ada yang seperti itu masuk surga tanpa hisab. Nah, yang kedua nanti ada yang berdosa, ya, dosanya banyak, dia itu yang Islam, tapi juga masih maksiat, dosanya banyak, ya, dan diampuni oleh Allah sehingga akhirnya juga masuk surga. Itu mantap yang seperti yang kedua. Yang terakhir kemarin saya katakan, dia itu enggak punya kebaikan sama sekali. Bahkan, di dunia ini? Di dunia. Bahkan Jibril itu, malaikat yang disuruh, dia itu melihat loh. Ya Allah, saya nggak melihat kebaikan sama sekali di orang ini. Seperti saya. Jadi kamsalil jibal, dosanya seperti gunung, undung-undungan kayak gunung. Jadi yang terlihat di akhirat itu hanya dosa. Dosa tangan saya ke situ, ke sana, ke sini. Ya terus gimana Ustaz? Dan setelah itu ya hanya saja saya pernah melihat orang ini mengucapkan 2 kalimat syahadat yang kemarin ya. Itu 2 kalimat syahadat. Betul, di saat pernikahan. Dulu saya Ustaz. Tapi insya Allah kedepannya tidak Ustaz. Amin ya. Kemudian itu Allah mengatakan, masukkan dia surga. Udkhulul jannata bi rahmati, masukkan surga dengan rahmatku, dengan kasih sayangku. Akhirnya masuk surga. Tapi surganya itu yang bagus itu yang tapi menurut saya Ustaz ya, tetap nanti bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat kan katanya, kira seperti itu ya. Dari marotibihim, berarti sesuai tingkatannya. Tapi mungkin orang yang masuk surga yang terakhir itu Ustaz, aku enggak apa masuk ke surga di pinggirannya. Jangan seperti itu Ustaz. Daripada yang hanya dapat ampunan katanya tadi itu hanya di hari Senin. Iya. Saking murahnya Allah karena syafaat, karena bahagianya sampai keluar air. Iya. Disitulah kecintaan Allah kepada kita. Apalagi kita sebagai umatnya bersolawat. Kalau bersolawat itu kita nggak terhitung Ustaz. Dalam sholat berapa kali? Itu kalau sholat. Ya kalau nggak sholat kan seperti itu. Ya, misalnya begini Ustaz, saya mau tanya. Saya kan sebagai tukang bangunan. Ya. Saya kadang-kadang kan daripada saya itu daripada kerja kan pasang batu, kadang pasang macam-macam nama tukang bangunan Ustaz. Saya tuh sering kali, bukan kadang-kadang, memang sering di setiap saya bekerja ketika nggak ada lawan bicara, saya itu bersolawat sambil kerja. Itu hukumnya gimana Ustaz? Baik, bagus itu. Tapi kan saya tidak keadaan suci. Nggak apa-apa. Jadi berpikir nggak dalam keadaan. Bahkan keistimewaan sholawat itu, ketika kita mungkin bersolawat
ada banyak keterangannya kok di situ kita ada riaknya, itu pamernya, itu tetap kita mendapatkan pahala. Oh gitu. Ya, tetap mendapatkan pahala. Nah, itu keistimewaan bersolawat seperti itu. Maka kok di masjid ada tiba kita pegang mic-nya mungkin karena ingin dilihat orang atau hanya action supaya, tapi kita bersolawat. Ya, ada niatnya seperti itu, tetap diterima Allah dan tetap dapatkan pahala. Luar biasa berarti Ustaz. Iya, untuk selawat biasa. Berarti kalau selawat walaupun kita itu ya, gaya kayak tongsis, berarti masih diterima. Iya. Tapi kalau sholat misalkan gaya misalkan Allahu Akbar, nggak diterima tuh Ustaz ya. Tapi kalau berselawat bebas ya. Bahkan saya Ustaz ya, naik motor ya, tapi entah itu memang Allah menyelamatkan ya. Tapi kalau saya keyakinan saya bukan kebetulan Ustaz, tapi memang Allah yang menyelamatkan saya. Pada malam Jumat Ustaz ya, anak saya yang laki-laki masih kecil, sekitar umur 2 tahun di Surabaya. Hujan tengah malam Ustaz. Nah, saya lembur di proyek sendirian. Karena saya itu banyak yang saya nafkahi, kan ada anak yatim 2 yang saya nafkahi. Anak saya sendiri 1 sama istri saya. Saya hidup di kontrakan. Jadi malam hari saya lembur sendiri Ustaz. Ambil pasir sendiri dari bawah, keramik, semen, saya bawa ke lantai 3. Di lantai bawah itu banjir Ustaz. Air itu sedengkul. Tiba-tiba kabel itu putus. Nah, gelap kan di atas. Saya turun hanya berbekal korek api itu. Dan saya itu nggak sadar, oh ternyata kabel ini putus, makanya di atas mati. Ternyata lampu di depan dengan orang-orang nyala gitu. Saya ambil kabel itu saja, air dalam sedengkul, saya sambung, nyetrum Ustaz. Gitu. Dan saya sadar saya lempar itu, kok nyetrum. Dan itu saya habis gitu. Lampu itu padam semuanya. Padam semua. Orang yang melihat saya, katanya saya itu keluar percikan apa namanya? Petir. Dikira saya sudah mati. Saya hidup sampai sekarang Ustaz. Yang pertama. Yang kedua saya nelayan di Banyuwangi Ustaz. Saya nelayan itu kapal saya itu nabrak karang. Pecah. Yang hidup orang 4. Nah, dengan spontan buar. Saya bukan Allah Akbar Ustaz. Ya Rasulullah. Teriakan saya, ya Rasulullah. Bukan Allahumma sholli bukan. Langsung ya Rasulullah. Langsung saya berselawat. Saya hanya membawa botol aqua itu Ustaz. Orang-orang yang sama saya, orang 3 itu, 4 sama saya, 2 hari 2 malam di lautan, terombang-ambing, hidup. Ayo berselawat. Saya yakin. Padahal waktu itu saya belum dapat pencerahan dari itu. Cuman memang dari apa ya? Dari kecil memang saya kalau apa ya, dikasih tahu sama guru ngaji, terus siapa yang memberi saya ilmu, misalkan adik, saya nggak pernah meninggalkan dia itu. Siapa yang guru saya yang memberi ilmu sama saya Bismillah misalkan, saya tidak pernah lupa. Walaupun saya ada di Bojonegoro seperti ini, guru saya di Jember, saya tetap datang. Karena mbah saya dulu seperti itu. Kalau kamu berguru, siapa yang memberi ilmu, baik ilmu apa saja. Bahkan ada lagi Ustaz, ngajarin saya cara buat kurungan ayam dari bambu. Itu pun saya doakan sampai sekarang. Karena itu juga ilmu. Ya, itu kan Sayyidina Ali kan pernah juga mengatakan, Sayyidina kan terkenal bahwa beliau itu pintunya ilmu. Rasulullah mengatakan ana madinatul ilmi wa ali juga 2. Kalau aku itu kotanya ilmu, katanya Rasulullah. Sayyidina Ali ini adalah pintunya ilmu. Nah, beliau itu pernah jauh ana alamani ana abduman alamani walau harfan wahidan. Saya itu hamba sahayanya orang yang mengajarkan aku meskipun hanya 1 huruf. Itu Sayyidina Ali. Kalau masalah tentang guru memang seperti itu ya. Jadi kita tidak boleh membedakan guru. Meskipun hanya mengajarkan sedikit, kalau itu memang ilmu, ya tetap harus kita hormati. Oh, berarti langkah saya sudah benar. Betul. Sudah betul. Sudah benar sekali ya. Kemudian yang terkait sholawat itu kan, sholat itu kenapa istimewa itu diantaranya ibadah-ibadah itu kan biasanya Allah hanya memerintahkan sholat, zakat, haji kan gitu ya. Tapi kalau sholat ini lebih istimewa, kenapa? Karena Allah sendiri bersolawat. Ya, dalam Al-Quran kan itu ya. Inna Allah wa malaikatahu. Allah kan penciptanya, tapi Allah masih bersolawat.
Itu kan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat itu bersolawat kepada Malaikat juga bersolawat. bersolawat. Berarti bukan hanya umat manusia. Iya, bukan. Berarti saking istimewanya. Solawat. Ya. Nah, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Gitu ya. Dan setelah itu baru Allah dan ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman, ya, bersolawatlah kamu kepada Rasulullah dan berarti begini Ustaz, ketika saya terdampak ujian atau musibah, tapi bagi saya musibah itu beda, ujian itu beda. Anggaplah itu ujian ya musibah, saya nggak tahu mana ujian mana musibah. Tapi saya selalu dapat pertolongan, walaupun tidak secara langsung Allah nampak tidak, lewat lantaran orang lain. Itu sering saya alami Ustaz, seperti itu. Itu berkahnya banyak selawat ini. Mungkin itu, saya kan berkendara juga Baca selawat. Baca selawat. Ya. Ada orang nyalip saya itu apa namanya? Kecelakaan di depan. Nah, sedangkan saya itu sudah mau beruntung dengan kecelakaan itu. Tiba-tiba tangan saya itu nggak sengaja kok saya bisa ngerem, saya nggak sadar gitu. Jadi, wah, masih selamat saya. Tapi memang selalu saya. Memang ada dia yang berani mengijazahkan satu amalan bahwa katanya temannya orang berbagai itu selawat, dan selawatnya itu nggak panjang, yang biasa dikatakan selawat Jibril itu sallallahu alaihi Muhammad itu. Jadi biasanya kalau dalam perjalanan kalau bisa jangan tinggalkan selawat itu, selawat Jibril meskipun tidak nyetir. Ya itu memang seperti itu kan, lebih mudah, lebih apa ya, lebih pendek, lebih nyaman, lebih mudah juga kan kita kan cari yang mudah. Kalau yang sulit untuk apa? Beda kan kalau duduk, kalau berkendara kan kadang-kadang saya misalkan Ustaz ya, saya bersolawat tapi dengan nadanya itu kayaknya ada cengkoknya, itu gimana hukumnya Ustaz? Misalkan sallallahu ala Muhammad, misalkan begitu ya. Ada lagu-lagunya. Nah, seperti itulah, seperti orang nyanyi misalkan. Tapi bersolawat niatnya gitu. Enggak apa-apa juga. Ya tadi kelebihan solawat tadi. Ya, ibadah yang mudah lah gitu ya. Karena saya rasakan gini Ustaz, misalkan saya bersolawat nyaman gitu ya. Tapi gini, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Nah, itu kan saya nyetirnya di mana Ustaz? Gitu kan ya. Iya. Jadi saya kan nyantai gitu ya. Ya enggak apa-apa sambil. Enggak apa-apa ya Ustaz ya. Nah, itu saudara ya, kelebihan solawat itu kata Ustaz tadi, misalkan kita agak gaya lah pegang mic misalkan karena ada gadis sebelah misalkan ya Ustaz ya. Kan anak muda seperti itu Ustaz. Masa Ustaz kan kalau muda juga kan. Enggak apa ya Ustaz ya? Enggak apa-apa. Maksudnya yang penting niatnya bersolawat. Karena itu hubungannya tadi rasa cinta kita dengan Rasulullah. Tapi saya memang sering merasakan yang terjadi, banyak yang saya alami Ustaz ya. Bukan cerita tahayul. Memang, tapi waktu itu saya kan belum tahu, baru ini saya tahu kelebihan sholawat. Memang dari dulu saya kan ya senang gitu loh, senang bersolawat. Iya, alhamdulillah. Jadi semoga saja nanti setelah dapat keterangan ini, penjelasan ini lebih menjadikan kita lebih suka bersolawat, lebih cinta kepada Rasulullah. Alhamdulillah. Karena saya kan terlahir dari orang kampungan, jadi jauh dari dari orang-orang yang ngerti namanya orang desa seperti itu. Jadi penemuan saya waktu itu kan gini, ya sholawat kok di dalam sholat, berarti sholawat ini baik. Kalau nggak baik kok setiap sholat ada sholawatnya. Bahkan jadi rukunnya, rukun polinnya kan baca sholawat itu. Kalau baca sholawat ya nggak jadi sholat. Di tahiyat itu kan tasyahud kan, terus ada baca sholawat itu kan, baca sholawat itu. Tapi sholawat itu ada yang jelek nggak Ustaz? Nggak ada. Bahkan sholawat itu kok sama kita membuat redaksi sendiri ya, niatnya buat sholawat ya, dan kita buat redaksi sendiri nggak apa-apa, boleh. Karena kita bisa nyusun bahasa Arab sama ya, kemudian kita membuat susunan yang di situ. Tapi dulu begini Ustaz, kenapa saya bertanya sholawat kok ada yang jelek apa enggak kan gitu kan saya tadi. Karena dulu saya pernah Ustaz ya diundang Durinan dulu sampai desa. Setelah itu setelah baca sholawat orang itu
Iya. Itu gimana maksudnya Ustaz? Itu sholawat apa namanya? itu ya sudah kebiasaan saja sebenarnya, tapi itu niatnya mungkin juga baik. Mungkin niatnya kan gini dah, majelis ini atau perkumpulan ini Tadinya kita berkumpul tutup, Ustaz. ya kita tutup dengan sholawat sebagai tanda biar kalau selesainya acara. Tujuannya kan nanti dengan ditutup dengan sholawat untuk dapat keberkahan atau ada berkahnya di dalam majelis. Untuk bekal. Mungkin seperti itu. Untuk bekal orang yang pulang dari acara. Iya. Untuk bekal untuk orang yang ditinggalkan ya, ditutup makanya dengan Allahumma sholawat. sholli Muhammad sholli orang ya. bubar kayak tawon gitu. Oh itu nggak apa-apa ya Ustaz ya? Nggak apa-apa. Saya takut mau baca Allahumma sholli Muhammad, saya takut jadinya. Orang kok pada bubar lah gitu. Berarti nggak apa-apa ya Ustaz ya? Oh itulah saudara-saudari. Jadi karena ini waktunya sudah cukup malam, karena katanya Ustaz tadi Allahumma sholli Muhammad orang itu bubar. Jadi di kesempatan malam ini saya mohon undur diri. Insya Allah di lain waktu kita akan disambung lagi oleh Ustadz Junaidi, karena besok ada acara ya Ustadz ya? Ya. Di mana Ustadz? Di kantor. Di kantor ya, acara pengajian ya? Acara pengajian. Dalam rangka apa Ustadz? Dalam rangka memperingati kemerdekaan negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-81. Oke, saudara-saudari ya, ini besok malam ada live streaming di channel Ustadz Junaidi ya, dimana beliau langsung tampil di acara kemerdekaan ya, mendoakan bagi yang pahlawan-pahlawan kita yang telah gugur di medan perang memperjuangkan kita. Kita sekarang tinggal duduk manis, tinggal pegang mic, tinggal minum kopi misalkan ya, saya contohkan dulu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bagi pahlawan kita dulu itu perang. Makanya Ustadz ini alhamdulillah dapat bagian untuk mendoakan para pahlawan kita, dan kita saling mendoakan seperti itu ya. Jadi begini Ustadz, saya mau undur diri Ustadz ya. Nah Ustadz lagi kan rumahnya jauh. Jadi kalau ada waktu lagi Ustadz, jangan bosan-bosan ya untuk menyampaikan kepada saudara-saudara yang walaupun tidak kenal, contohnya tadi kita tidak kenal dengan Rasulullah. Lewat sholawat kita dapat syafaat. Nah saudara-saudara yang di luar tidak kenal dengan Ustadz. Nah lewat channel ini kan sudah kenal jadinya. Semakin banyak saudara, semakin banyak silaturahmi. Sekarang dipermudah ya Ustadz ya. Lewat YouTube, ya kan? Lewat TikTok, ya kan? Apapun medianya, selagi yang disampaikan itu kebaikan, ya kan? Ya, semuanya kan menjadi sunnah ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Ya, kenalkan Ustadz, biar saudara-saudara di luar sana tahu nama Ustadz. Nanti dikirain namanya dipalsukan. Sekarang banyak pemalsuan Ustaz. Betul, kembangin aja palsu. Iya. Nah, namanya Ustaz biar memperkenalkan diri. Iya, nama saya itu Ustaz Agus Junaidi. Iya. Ustaz Agus Junaidi. Nah, berdomisili di Desa Tegalpodo. Di Desa Tegalpodo. Barangkali gini Mas Ustaz. Barangkali ada saudara yang baru kenal di wilayah Bojonegoro. Kok enak ya dengar kajiannya Ustadz Junaidi. Barangkali ada hajatan, misalkan kinatan atau pernikahan atau tingkepan. Tingkepan itu orang meteng dulu Ustadz. Ngerti kan tingkepan mana? Berarti foto banyak nih ya. Silahkan saudara-saudari di layar ini, di layar Android saudara ini kan ada nomornya nih, nomornya Ustadz Junaidi. Barangkali yang belum tahu rumahnya mau ngundang bisa WA ya Ustadz, boleh ya? Boleh ya, itulah saudara-saudari, karena ini tadi sudah dibacakan sholawat Allahumma sholli Muhammad, makanya orang-orang pada bubar. Jadi saya akhiri sampai di sini dulu ya Ustadz ya. Terima kasih atas kehadirannya. Saya sangat terima kasih untuk apa ya, kalau orang tua bilang itu jangan bosan-bosan nak untuk mendapatkan ilmu. Jangan pandang usianya lebih muda, kalau ilmunya lebih paham itu lebih dihormati kan, seperti itu. Jadi saya mohon maaf sama Ustadz sudah saya undang jauh-jauh, seperti apa namanya itu, Jelangkung. Datang saya undang, pulang sendiri kan. Nah, jadi teman-teman ya, jangan lupa ya, besok malam live streaming Ustadz Junaidi ya.
di channel Ustadz Junaidi, langsung live streaming besok malam ya. Jangan lupa antara jam 8 ke atas, jam 8 malam, bukan jam 8 pagi teman-teman ya. Oke, saya mohon undur diri ya Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.